dosa kutuk. Jadi mereka senang banget memperlihatkan. Setiap scroll TikTok ada lagi, ada yang cewek sepasang, sesama jenis, ada yang cowok gitu. Mereka itu penyakit, bukan penyakit apa-apa ya, tapi penyakit kutukan. Jadi salah satu dari orang tua kita menyembah selain Tuhan, itu pasti kena di salah satu anaknya. Dia kayak misalnya gini, percaya ada kepercayaan selain Tuhan, ikan paus gitu kan, moyang-moyangnya. Kalau orang-orang dari daerah timur itu ada yang begitu ya kepercayaan. Jadi itu kena salah satu anaknya, itu sampai-sampai tidak bisa sembuh kalau bukan dengan doa dan berpuasa. Tapi mereka karena mungkin pengetahuannya cetek, jadi mereka menyebar-nyebarkan itu santai aja, karena memang penyakit yang susah disembuhkan. Di Matius 3 ayat 3 ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita bersiap-siap bukan cuma siapin makanan di rumah, ya kan? Bukan cuma siapin buat jasmani kita, tapi Tuhan bilang persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi kita bersiap diri seperti hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja ini ya, betul-betul hanya ibadah, gitu kan? Benar ya? Hanya ibadah yang dilakukan. Saya kalau kita mau menyaring beberapa gitu, nah ini yang saya lihat ya, yang saya lihat betul-betul dia melayani Tuhan, betul-betul tidak keluar dari koridor. Siapa yang di sini masih masuk di bar? Nggak ada kan? Nah karena itu mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Di sini dibilang luruskanlah jalan baginya. Saya juga udah nggak mau masuk. Padahal kalau dipikir saya nggak bekerja, saya masuk aja berdiri dapat duit. Kenapa saya nggak mau? Karena ini firman Tuhan Matius 3 ayat 3. Bersiap untuk jalan ke Tuhan, meluruskan jalan bagi Allah. Saya 8 tahun kurang lebih saya luruskan itu jalan yang udah compang-camping. Kalau orang yang di Priuk pasti tahu saya, dari ujung ke ujung pasti tahu saya. Saya itu udah, kalau dibilang nggak punya urat malu dulu. Nggak ada berpakaian paling seksi. Pokoknya paling terkenal di Priuk paling seksi. Kalau bisa kelihatan semuanya kelihatan. Saya nggak pusing karena apa? Kalau bagi saya tuh, saya itu menghibur orang yang minum-minum. Jadi buat apa saya sopan-sopan? Ya kan? Tapi kalau buat dibawa jalan orang bilang, aduh susah banget. Ini Catherine ini kalau berpakaian kayak begitu tapi dibawa jalan susah. Jadi karena memang saya buat nyanyi-nyanyi aja gitu. Cuma pada saat 8 tahun ke depan ini saya udah mulai rubah semua. Dari berpakaian, dari rokok, dari alkohol, dari emosi. Memang emosi selalu ya Tuhan proses supaya diredam emosi kita. Jadi kita juga sebagai hamba Tuhan, kita belajar mengontrol emosi kita. Bukan cuma kontrol jemaat, bukan cuma bisa membawakan puji-pujian, kolekte, asyir dan semuanya, tapi kita harus persiapkan jalan untuk Tuhan sebagai hamba Tuhan. Jangan sampai nanti pada saat kedatangan Tuhan kita bilang, Tuhan, aku selalu melayani Engkau. Tuhan bilang, menyangka pembuat kejahatan, aku tidak mengenal Engkau. Cuman karena ribut-ribut. Jadi kita harus mengontrol emosi kita. Ini bukan saya sebetulnya tidak mau jadi pembicara hari ini ya. Saya mau kasih orang lain, tapi Tuhan kasih firman ini buat orang yang dikasihi Tuhan. Bukan cuma buat saudara, tapi saya juga harus mengontrol emosi. Pada saat ujian, Tuhan menguji hati kita. Nih, Catherine, coba waktu saya punya restoran, orang bikin begini, orang aduh, saya sudah. Tuhan bilang,
Kamu sudah bukan Catherine yang dulu, kamu harus berubah. Saya cuma lulus dada, saya masuk. Nah itu Tuhan menguji. Pada saat iblis mencobai, Tuhan menguji hati kita. Apakah kita mau gontok-gontokan? Nggak layak. Tuhan bilang, marah layak nggak? Masuk dalam kerajaan Allah nggak? Bagian dari apa? Marah, kedagingan. Ada kan? Nggak boleh. Jadi kalau kita marah, kita gagal. Nggak perlu kita marah. Makanya kita harus punya karakter seperti Yesus. Tuhan Yesus pernah marah. Kalau gerejanya dibuat jadi jual-jualan, dia bongkar semua. Tapi kalau dia cuma diludahin orang, cuma dimaki-maki orang, cuma difitnah orang, pernah dia marah? Gak pernah. Itulah makanya Yesus datang itu untuk memberi contoh buat kita semua bagaimana karakter Kristus. Karakter Kristus itu dia penuh kasih, dia lemah lembut, dia tidak sombong, dia rendah hati, dia. Jadi kita harus ikuti. Jadi kalau kita masih bingung gimana sih ya kita jadi orang Kristen ini, kita putar aja di YouTube tuh film Tuhan Yesus, keluar dia. Bagaimana dia melayani, bagaimana dia baik, bagaimana dia penuh kasih, bagaimana dia tidak membalas dengan kejahatan, bagaimana dia tidak marah-marah. Gitu. Jadi kita harus hati-hati. Kita nggak tahu kita keluar dari sini kita mati. Benar nggak? Kita nggak tahu. Kemarin orang baru ketemu saya di depan kamar saya, besok udah meninggal. Jatuh dari kereta. Baru kemarin kita, iya Pak, iya, besok udah nggak ada. Jadi kita nggak tahu. Kita harus persiapkan ini. Kita harus luruskan jalan bagi Allah supaya kita masuk dalam kekekalan. Percuma kita beribadah kanan kiri, tapi pada saatnya Tuhan tolak cuma gara-gara marah. Benar nggak? Nggak perlu marah, udah biarin aja. Misalnya Kak Herlina ini sebar fitnah, itu Kak Tose begini. Dengar saja, nggak usah marah. Karena Tuhan bilang pembalasan adalah hak Tuhan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita berbuat salah nih, orang nggak mau disalahkan, ya udah biarin aja. Pada saatnya nanti dia akan tahu, oh di sini kesalahan saya. Apalagi orang kalau dikasih Tuhan, saya semenjak ikut Tuhan, saya bersalah hari ini, besok saya harus bayar. Tapi Tuhan bilang daripada perlu bayar nanti, benar nggak? Saya semenjak ikut Tuhan, ini kesaksian saya loh. Saya nggak pernah bayar harga itu. Seperti dulu saya berbuat salah, berbuat dosa, mungkin nggak pernah saya bayar. Nah pada saat saya ikut Tuhan di situ, dan dikasih lihat ya, pada saat saya doa puasa, saya ikut Tuhan 3 tahun baru dikasih lihat kebobrokan saya loh. Padahal saya udah nggak minum, nggak ngerokok, nggak pacaran, 3 tahun baru dikasih lihat dulu pendeta bobrok. Waduh, saya nangis, saya peluk kaki, saya cium kaki Tuhan Yesus, saya bertobat Tuhan. Seterusnya saya bikin salah nih hari ini, itu besok pasti saya bayar harga. Pasti saya bayar, karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia pukul kita, saudara. Kalau Tuhan mengasihi kita, dia cambuk kita. Tapi kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia biarkan kita. Lu mau bikin dosa, lu mau apa, gua berpaling dari lu. Benar nggak? Kasihan kita. Kadang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, dia naik di mimbar, dia pikir masuk surga. Dia nggak tahu dia punya kesalahan ini yang harus dia rubah, yang harus dikikis, yang harus dibentuk. Dia nggak tahu. Taunya, gue udah pendeta, gue udah punya surat dari negara. Ya benar kan? Tapi giliran di proses Tuhan jatuh, sombong. Benar nggak? Ada yang tidak jatuh karena persinahan, tapi jatuh karena mamon. Ada yang tidak jatuh karena mamon, tapi jatuh karena kesombongan. Nah ini kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Di Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Seharusnya pada hari-hari ini
Telinga kita mendengar kembali suara itu diserukan, bukan pada saat Yohanes Pembaptis berseru, tetapi sekarang ini kita harus dengar suara Tuhan. Tuhan bilang bertobat dari apa ya karakter kita yang masih ada, karakter kedagingan kita. Kedagingan itu apa? Perselisihan, perseteruan, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Nah, kita lihat itu, kita ada nggak salah satu karakter itu di dalam diri kita? Kira-kira kalau masih ada, itu kita buang, jangan kita biarkan, karena Tuhan bilang tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kita jangan main-main, saudara. Kelihatannya semua serba rohani, benar nggak? Serba rohani, serba hebat. Giliran kita cek and recheck di kedagingan, masih banyak. Masih ada amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Jangan sama Theomina, dia itu begini, itu roh pemecah namanya. Jadi kita nggak usah omongin orang. Saya suka ya, saya punya pengerja di sini tuh nggak pernah saya dapat kayak begitu. Cuman kalau marah juara satu sih. Kadang-kadang. Tapi memang ya kadang-kadang kita begini loh, Tuhan kalau dia sayang sama kita, dia uji. Yang kejadian yang tidak terjadi itu Tuhan biarkan. Karena Tuhan kayak mengasihi, misalnya kalau Vika, dia sudah semua kedagingan itu dia sudah enggak. Tapi masih ada satu yang punya karakter itu yang sedikit, ya kan? 99% bisa nggak masuk surga? Tuhan bilang 100%. Nah, itu karakter yang harus kita buang. Kayak saya juga. Bukan nggak tahu lagi, saya tahu, aduh saya begini, saya masih begini, saya masih begitu. Tapi kita berjuang. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi kita dibilang luruskan. Jadi harus kita luruskan ini, bagaimana caranya supaya hidup kita benar. Kita harus berjuang. Di Matius 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong ini? Firman Tuhan di Matius 3 ayat 10. Dia bilang begini, Theominar, jika kamu tidak menghasilkan buah yang baik, pasti kamu ditebang dan dibuang ke dalam api. Ada kita sudah menghasilkan buah yang baik. Kita berjalan saja dalam Tuhan, kalau orang ikut apa yang kita lakukan, itu sudah berbuah. Benar gak? Gak usah kita gembar-gembor, ayo kita ikut ibadah di situ yuk, ayo kita jangan berbuat dosa. Gak usah, gak perlu kita. Saya gak pernah banyak ngomong orang, tapi saya melihat teman-teman saya sudah mulai banyak berubah. Ada yang naik di mimbar, ada yang sudah jadi guru, ada yang sudah jadi ini, karena dia lihat gitu loh. Kita gak usah banyak bicara, tapi dia lihat buah-buahnya. Oh iya ya, si Catherine bener-bener ya. Bayangkan 8 tahun loh, kedagingan kita mati 8 tahun. Enggak. Yang berzina masih mau gak? Mau. Bener gak? Merokok masih mau? Alkohol masih mau? Jadi penyanyi dunia pesta pora masih mau? Tapi karena kita penuh Roh Kudus, jadi yang mematikan semuanya itu adalah Roh Kudus. Makanya kita itu jangan bilang, oh itu jemaatnya begini, jemaat. Jangan. Lebih bagus kita melayani orang-orang yang mau masuk gereja. Benar gak? Dia mau dapat sembako di sana, dia mau dapat uang di sana, dia mau datang ke sini, itu lebih bagus daripada dia terjerumus ke tempat lain. Kita yang berdosa. Makanya kita bersyukur banget kalau ada jemaat-jemaat yang datang. Benar gak? Karena apa? Daripada dia pergi ke tempat lain, merokok, minum alkohol, narkoba, ya kan? Mendingan tiap hari, 1 hari dia 5 kali ibadah, nggak apa-apa. Bener nggak, Bu? Daripada dia pergi
Coba kalau ibadah di sini cuma 3, kemana larinya yang lain jemaah? Coba kita pikir logika aja. Bisa-bisa kan narkoba, gak ada yang tuntut, benar gak Bu? Kenapa Tuhan izinkan ibadah terus? Karena jalan yang lurus itu Tuhan persiapkan. Tuhan bilang persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya, sementara kita meluruskan semua jalan yang belok-belok. Persinahan, narkoba, alkohol, perjudian. Tapi karena ibadah banyak jadi, nah itu dia manfaatnya dari ibadah itu. Matius 24 ayat 3. Coba. Matius 24 ayat 3. Semua itu bisa berkhotbah, saudara. Gak ada yang gak bisa. Cuman karena di sini dari sinode itu gak boleh main-main di atas mimbar. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita harus hati-hati. Orang disesatkan orang itu cuma sedetik, kita dengar saja. Ada yang agama apa tuh ya, kita nggak boleh sebutkan sih ya. Beri salam saja itu nggak boleh, Tuhan bilang. Ada itu dari Kristen juga. Jadi kita harus hati-hati. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Kita sudah dengar kabar tentang perang. Dengar ya? Ya. Tuhan bilang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, sudah terjadi ya. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Tuhan bilang itu baru permulaan saja. Belum ada apa-apa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nanti akan terjadi seperti ini. Kita akan disiksa, dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ngeri sekali ya. Belum terjadi apa-apa. Tuhan bilang itu baru awal dari tanda-tanda akhir zaman. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena itu aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi apa saja bisa terjadi ya. Jangan kita bilang Abraham adalah bapa kami, tapi Tuhan bilang
Aku dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Apa saja bisa menjadi mujizat bagi Tuhan. Jadi Tuhan bilang, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita jangan main-main saudara. Jangan main-main, saya cuma bilang ya. Tuhan bilang, saya gak cari yang banyak-banyak, tapi 2-3 orang berseru dalam nama Tuhan yang benar-benar meluruskan jalan bagi Allah. Itu yang Tuhan mau. Kayak Kak Herlina, dia memuji, menyembah. Memangnya dia menyanyi buat siapa? Saudara tahu gak? Setiap hari Minggu dia di atas mimbar sini memuji, menyembah. Emang buat siapa? Buat saya? Buat kemuliaan Tuhan. Tanpa dia sadari, saya merinding ya. Malaikat-malaikat Tuhan tuh lagi menyertai dia memuji, benar gak? Menyembah. Dia ikhlas. Emang ada orang di gereja lain yang dibayar PK segitu? Karena memang Tuhan sudah atur semua. Ini gereja yang buka Tuhan Yesus. Saya gak punya duit buka gereja 8 tahun lalu. Yang kasih kita pengerja Tuhan Yesus, benar gak? Yang kasih kita jemaat Tuhan Yesus. Emang siapa? Saya sudah kabur 2 kali. Saya itu paling malas begini-begini. Tapi karena Tuhan sudah tegur saya seperti Yunus yang masuk dalam perut ikan, saya sudah kabur 2 kali ke Makassar. Pada saat itu 4 tahun lalu saya berkomitmen, saya bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau sampai detik ini. Makanya kalau ada orang macam-macam dia mau tutup gereja, saya nggak bisa. Karena yang buka siapa? Tuhan Yesus. Saya kalau perhatikan Kak Herlina bawa dulu 1 orang di bangku, dia cuek. Dia terus rohnya menyala-nyala, dia melayani Tuhan. Dia tidak peduli, dia tepuk tangan, ayo kita bangkit. Karena apa? Malaikat-malaikat Tuhan itu hadir berlaskar-laskar di rumah Tuhan. Emang kelihatannya, saya merinding banget nih. Kelihatannya nggak ada orang di sini, benar nggak? Kelihatannya sepi, tapi ada malaikat-malaikat Tuhan yang bersorak-sorak memuji Tuhan. Ini tempat kudusnya Tuhan loh, mesbah, benar nggak? Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus. Lebih bagus ruangan ini apa? Hotel-hotel berbintang. Ruangan ini, karena ini maha kudus, benar gak? Maha suci. Sorga itu indah, di kitab Wahyu dibilang berlapis-lapis permata, berlapis-lapis emas. Mana ada hotel yang berlapis-lapis permata? Kudus, harga triliun itu permata cuma di dinding sorga. Emas yang harganya 1 gram sekarang udah 3 juta itu berlapis-lapis, kita injak, itu sorga. Bagaimana kalau saudara dibuang gak masuk surga cuma gara-gara masalah kecil, benar gak? Masalah sepele, jadi saudara harus luruskan jalan benar-benar bagi Tuhan. Masih banyak sekali di firman kita mau gali ya. Itu aja yang Tuhan mau. Tuhan sudah pilih Kak Tosa. Sayang banget Tuhan Yesus. Kalau Kak Tosa jalannya miring sedikit, Tuhan gak mau. Benar gak? Kak Tio Minar melayani Tuhan. Kak Tio Minar jalan miring sedikit, jangan. Diluruskan sama Tuhan Yesus. Disayang. Kak Vika, semua di sini. Karena Tuhan mau supaya tidak ada satupun yang binasa. Tuhan itu Allah yang cemburu. Saya dulu cemarkan sapunya diri, sapunya tubuh, roh ini, roh dengan ini, dengan itu. Tuhan cemburu sekali sama sapunya diri. Pada saat dia ketuk pintu hati saya buka hati, dia masuk, dia bertata, dia ubah karakter saya, dia ubahkan semuanya. Saya tuh paling senang lagu house musik loh. Paling senang menyanyi, paling senang semuanya, apalagi duit. Tapi kenapa Tuhan ubahkan jadi hamba Tuhan yang
Aduh, udah kayak peluh-peluh darah. Jual pisang goreng sudah diutang-utangin, ya kan? Udah ditendang kanan kiri jadi hamba Tuhan. Aduh, capek banget. Capek gak jadi hamba Tuhan? Kalau hamba Tuhan yang benar-benar murni, capek banget. Udah peluhnya peluh-peluh darah. Karena gak boleh begini, gak boleh begitu. Sesat dan sempitlah jalan menuju kepada kebinasaan. Lebar dan luaslah jalan menuju kepada kekekalan. Hampir-hampir tidak ada orang yang mau masuk. Sedikit Tuhan bilang, sedikit banget. Siapa yang mau? Benar nggak? Nggak ada yang mau. Saya saja kalau bukan karena Roh Kudus besar di dalam saya, udah lama saya cabut ya, nggak mau jadi hamba Tuhan. Capek benar. Nggak boleh salah sedikit aja, nggak boleh. Jadi banyak sekali yang coba terakhir ya, di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Terakhir. Efesus 5 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal seperti apa? Ada yang bisa contohkan nggak? Bebal, kepala batu, bebal. Kasih tahu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Itu namanya bebal. Tapi Tuhan bilang seperti orang arif. Orang arif itu orang yang penuh perhatian, orang yang nerimo. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati hamba-hamba Tuhan. Saya sendiri ini memang sedang duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan ini. Ngeri, pendeta Rahel mati. Tuhan bilang, ayah kau pembuat kejahatan, aku gak kenal kau. Gara-gara masalah sedikit, ngeri. Setengah mati jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang, kalau kita tidak pakai kuk yang dipakai Tuhan, berat beban kita. Tapi kalau kita pakai kuk yang dipikul Tuhan, ringan beban kita. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi itu ya yang kita dapat firman Tuhan pada saat ini. Luruskan jalan bagi Tuhan dan kita pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tuhan bilang pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan. Mari kita tutup, kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami sudah duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau tertinggal, kami tidak mau Tuhan Yesus Engkau bilang, enyah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal Engkau. Tapi kami mau Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami pada saat ini, sampai pada saat kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman menyenangkan hati-Mu. Haleluya, yang percaya katakan amin.